inspirasi sebuah setelah yang kemarin kita sudah di kegiatan yang terakhir yaitu refleksi dua. Nah ini sudah masuk ke inspirasi dua karena minggu ini nanti kita lihat hanya 2 hari dari Sabtu ini yaitu inspirasi dua dan besok hari Minggu di kebinekaan 5 kalau nggak salah yang kita ke Kudus ya besok ya. Oke. Nah hari ini di inspirasi dua itu kita ada 2 narasumber tokoh pemuda inspiratif dari Jepara. Yang pertama yaitu ini Mbak Baby ya, dan yang satunya itu Mas Roy. Halo. Yang kedua ini asli Jepara. Nah, kalau yang Mbak Baby ini baru selesai ujian skripsi kemarin, dan kalau Roy ini sudah melanjutkan S2 di Universitas Hukum ya Roy. Nah, nanti untuk CV-nya mau dibacakan oleh Mas Sauki ya. Jadi kita dengarkan dulu CV-nya dari Baby Cynthia sama Rerasi. Oke. Oh, waktunya ini pokoknya sebelum maghrib udah selesai. Terserah. Mau sampai maghrib juga nggak apa-apa, boleh. Aku baca ini gimana? Oke. Di Sauki. Chat Sauki dibuka. Oh, baca di depan sana? Ya, terserah. Di sana kan itu di sana. Aku baca di sini aja. Oke, boleh. Terserah di sana aja dah. Ntar yang nggak kelihatan. Kak Carlos kedengaran nggak? Banyak tuh. Kebanyakan aplikasi. Itu selama 1 semester gitu ya. Perkenalan dulu. Oke, udah kedengeran ya? Saya masuk ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi karena tadi nggak kedengeran. Nah, ini saya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Rifki Syaukinur. Saya di sini akan membacakan CV dari narasumber kita. Nah, ini ada 2 narasumber. Yang pertama dari Mbak Baby Cynthia, ya. Ini saya bacakan dulu. Nama lengkapnya Baby Cynthia, terus nama panggilannya bisa dipanggil Baby. Tempat tanggal lahir Jepara 04 Februari 1999. Terus alamat lengkapnya dari Capi ya, tahunan Jepara. Terus nomor telepon masuk nggak? Ya masuk aja. Nomor teleponnya 021134326458 ya. Nah, ya. Oke. Nah, setelah itu alamat emailnya. Wah, ini sangat lengkap sekali, Om. Ini langsung aja ke pendidikannya. Nah, ini menempuh pendidikan formal SD-nya di MI Nahdlatus Sibian, Jepara. Ini tahun 2004 ya. Terus dilanjutkan di MTSNU Banat, Kudus. SMA-nya sama, MANU Banat, Kudus. Lalu Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Nah, lalu Pondok Pesantren Al-Asnawiyah. Lalu juga pernah Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimat Kudus. Ya. Nah, ini fakultasnya Tarbiyah jurusan
ilmu pendidikan bahasa Inggris. Oke. Lalu ini juga ada kursus atau penataran. Ini ternyata banyak pengalamannya ya ternyata. Banyak pengalamannya ya. Oh, termasuk juara makan kerupuk juga. Ini salah satunya pernah tahun 2017 pernah make up class. Waduh, lama kursusnya 1 bulan terus ada sanggar tari pernah juga sanggar tari, terus pendidikan dan pelatihan dalam bidang perawatan kecantikan. Wah, ini estetik sekali ya ternyata. Terus ada beauty class by Wardah. Wah, oke. Nah, ini ada work experience. Nah, selain pengalaman-pengalaman formal tadi ada juga ini ada pernah menjadi tour guide, oke. Terus setelah itu, nah ini beliau punya online shop. Nah, ini bisa dicatat ya. Apa? Ini ada. Bisa di dilewatin aja. Oke, udah tak lewatin ya. Oke. Terus ada professional ceremony. Nah, ini yang mungkin perlu MC ya kan, dan host juga pernah bisa. Hah? Atau prestasi ini di 14 pernah mengikuti kegiatan LKTI Ekskarasidenan Pati dan harapan 3 ya. Wah, ini cukup berprestasi sekali. Lalu dilanjut English Olympic Banat BEO, ini pernah menjadi peserta. Terus setelah itu ada Indonesian Delegation Inclusive Adventure Education by Erasmus in India. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Berarti delegasi perwakilan dari dari Indonesia ke India. Maaf. Lalu yang paling terakhir ini di 2020 pembicara. Nah, ini cukup menarik sekali dan cukup bisa dijadikan sebagai motivasi. Nah, lalu ada organisasi ini. Organisasi tahun 2019 pernah menjadi peluncuran State World Population Swaps Sekretaris Forum Genre Jawa Tengah. Ini dalam lingkup Jawa Tengah ya. Lalu kesenian lomba pertolongan pertama Sejateng, terus ada perkemahan santri nasional, terus setelah itu ada ini sertifikasi BNN nasional generasi anti narkoba. Oke. Kalau kayaknya beri applause dulu ya sampai lupa saya sendiri. Oke, ini bisa langsung dilanjut sama pembicaranya langsung apa gimana? Oke, langsung Asroy dulu. Oke, udah. Oke. Jadi ini memang cukup menginspirasi sekali Mbak Feby tadi, dan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman menjadi lebih baik. Oke. Nah, ini yang kedua ini narasumber yang kedua namanya adalah Muhammad Royhan Rashid Aulia. Ya, sangat bagus sekali ya namanya. Nah, ini alamatnya Potro Yuda. Jadi Diponegoro ya. Oke. Nah, ini riwayat pendidikan para
Oke. Oke, udah kedengeran lagi ya. Coba cek ya. Ya, oke. Oke, maaf tadi ada gangguan sebentar. Nah, ini di riwayat pendidikan. Jadi dari SD, SMP, SMA ini semuanya di Jepara. Terus S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Lalu dilanjut di S2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Bener ya? Oke. Nah, lalu ada beberapa prestasi ini yang bisa di-list. Yang pertama, Wakil Duta Wisata Kabupaten Jepara 2016. Jadi pernah menjadi Duta Wisata Kabupaten Jepara 2016. Lalu juara 1 Duta Genre tingkat Kabupaten Jepara tahun 2018. Lalu juara favorit Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Juara 2 Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Juara 3 Ajang Kreativitas Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah 2018. Perwakilan Indonesia dalam acara Cultural Exchange, The Face of Nacha, the Historic Center of Macau, di Macau, China tahun 2019. Dan yang terakhir, The Most Favorite Influencer. Wah, keren banget ya. The Most Favorite Influencer, bro. Luar biasa. Dalam UNESCO Universitas Negeri Semarang Award 2020, maaf ya. Nah, ini dua narasumber yang mungkin bisa kita kulik-kulik gimana kita mencari motivasi dan kita bisa belajar dari mereka. Mungkin bisa didengarkan sama teman-teman dan monggo mungkin langsung aja ya. Oke, monggo langsung yang pertama dari Mbak Febi dulu. Monggo langsung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak moderator yang sangat luar biasa. Mohon izin Mem Hayu dan juga Bapak, kalau teman-teman semuanya, saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai masker, jawab salamnya harus tetap keras ya, harus tetap semangat. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masker dulu nggak apa kali. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Spesial, luar biasa. Ada yang mungkin ada di broken heart atau homesick, masih ada perasaan yang itu ya masalahnya homesick itu LDR sama pacarnya mungkin ya. Oke. Sebelum saya bicara banyak kali ini, saya mau tanya sebenarnya teman-teman di sini mau ngapain sih? Mencari inspirasi. Ada yang punya tujuan lagi selain makan bakwan dan juga di sini? Pak, ngapain Mas yang pakai kacamata di sini? Explore kota Jepara. Anak traveling kasih jempolnya dong. Nah, di sesi Febi kali ini, Febi pengen kita semua di sini senang-senang. Kita ngapain? Oke. Siap untuk senang-senang? Siap. Anda kalau kalian senang, coba tengok anaknya teman sekalian. Siapa tahu punya yang LDR? Langsung gitu konek. Senyum dong, kasih senyuman. Yang cowok-cowok gitu bisa apa sih lo? Oke, semuanya sudah senang? Siap semuanya? Siap untuk senang-senang? Nah, saya mau cek konsentrasi teman-teman dulu. Kalau memang siap, jawabnya setuju. Tapi kalau saya bilang setuju, jawabnya siap. Oke. Setuju semuanya? Siap. Siap semuanya? Setuju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya yakin teman-teman di sini bertuju adalah remaja-remaja terbaik, remaja-remaja Tuhan, mahasiswa-mahasiswa terbaik, terprestasi di kampus Anda semua sehingga terpilih untuk mengikuti program ini. Luar biasa sekali. Di sini Febi tidak akan, saya tidak merasa ingin memotivasi kalian ya. Di sini saya hanya sharing beberapa pengalaman Febi selama kuliah dan juga seperti kalian ini ketika saya mencari pengalaman dan explore kemana-mana seperti itu. Mungkin biar lebih asik kita tepuk-tepuk dulu kali ya. Tepuk-tepuk ya. Bentar. Cuman tepuknya ini
karena saya dari kampus Unisnu ya kan, karena kita di sini lagi belajar di Unisnu, saya kasih nama tepuk-tepuknya adalah tepuk-tepuk Unisnu. Meskipun saya belum minta izin sama rektor Unisnu, tapi nggak apa-apa, saya klaim tepuk Unisnu. Tepuknya gini, kalau saya bilang Indonesia, kalian ya gimana? Nah, anak-anak bola pasti tahu lah. Supporter coy. Indonesia. Terus kalau bilang tambah yes gitu ya. Wah, kayak anak TK. Yes gitu. Yes gitu ya. Kasih yes tuh. Unisnu Jepara. Jangan ragu-ragu. Yes gitu, oke? Unisnu Jepara. Yes. Yes, oke. Terus karena program kalian Kampus Merdeka. Nah, gitu ya. Hati-hati tadi siang makanya jaga ya, oke? Nah, gitu oke? Yang kedua kan, yes. Yang ketiga dua. Boleh yang lebih yang daring boleh sambil ikutan ya di rumah. Oke, Kampus Merdeka. Oke, jangan malu-malu. Bah, gitu. Sampai bawahnya terbang. Oke. Nah, yang terakhir Kampus Merdeka. Duanya 4 kan. Ba. Kanannya ba, kiri ba, depan lagi. Ba. Terus tepuk tangan yang setuju semuanya. Setuju semuanya? Siap. Masih konsentrasi. Oke, Kampus Merdeka. Ulangi, belum kompak. Oke, Kampus Merdeka. Boleh, depan, kanan, Kampus Merdeka. Karena di sini saya mau sharing, tapi meskipun tadi saya sudah dikenalkan oleh moderator yang sangat gentle, tapi saya mau memperkenalkan diri saya secara langsung ya pada teman-teman. Halo semuanya, nama saya Feby Cynthia, bisa dipanggil Feby. Kalau teman-teman di rumah panggilnya Tia, nama saya. Keluarga juga panggilnya Tia, boleh panggil Feby atau Tia. Saya lahir 4 Februari. Feby kan pasti Februari ya, nggak mungkin Feby Agustus lahirnya. Masih gimana gitu lah. Oke, saya lahir 4 Februari 99, berarti berapa usia saya sekarang? Oke, 22 pintar. 22 tahun, alhamdulillah saya habis engagement kemarin. Boleh lah, sombong dikit lah. Kemudian, 3 hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, ya betul ya, hari Selasa, alhamdulillah saya dinyatakan lulus oleh Ibu Pembina, Ibu Penguji, Ibu Dewan Penguji untuk lulus skripsi dan sudah mendapatkan titel sarjana S1 di Unisnu Jepara. Kemudian selain saya kuliah, selain saya bucin karena bisa engagement, saya juga menekuni beberapa aktivitas di luar itu. Selain saya sharing-sharing seperti ini, terkadang menjadi MC, moderator di suatu acara, saya juga memiliki usaha-usaha kecil seperti online shop karena saya fokus di bidang fashion. Jadi saya tulis fashionpreneur di bio Instagram saya, bisa di-follow setelah ini. Namanya Feby Cynthia, sama persis sama di CV, nanti tanya. Nah, selain saya menjadi fashionpreneur, saya juga aktif di salah satu organisasi di Jepara, bernama Genre, yang itu nanti yang akan saya ceritakan nantinya, yang membawa saya mendapat banyak pengalaman, alhamdulillah, dari hidup saya sampai detik ini. Oke, langsung aja ya ceritanya ya. Berawal dari masuk kuliah terlebih dahulu, karena kita kan lebih fokus ke anak kampus ya. Kalian kan lagi program Kampus Merdeka. Dulu saya, tadi moderator sudah bilang kalau saya tuh lulusan dari MA Banet Kudus dua kali, berarti SMP sama SMA-nya di Kudus. Nanti kalian ke Kudus bakal tahu itu namanya Kota Kretek ya. Dan terus kuliahnya, saya kuliahnya di Unisnu Jepara. Kenapa di Unisnu Jepara? Awalnya
Karena dulu saya waktu MA itu sering banget ikut kegiatan, sering banget mendapat piagam, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga nasional. Akhirnya ketika kelas 3 saya direkomendasikan oleh ibu guru BK saya untuk untuk masuk ke universitas di Yogyakarta, UIN dan juga UI. Tetapi ketika saya izin ke orang tua, ayah saya tidak memperbolehkan. Satu alasannya, karena kamu udah 2 kali mondok di SMP dan SMA-nya udah di pesantren. Kalau kamu nanti kuliah, kamu merantau lagi, terus habis kuliah lulus pasti nikah ya, cewek ya kebanyakan. Terus kapan sama orang tua? Alasannya pertama itu. Alasan kedua adalah karena orang tua basicnya bukan yang berpendidikan tinggi. Maksudnya kan ayah saya itu hanya lulusan SD, setelah SD mondok, jadi tidak dapat ijazah secara negara seperti itu kan. Orang tua saya tidak lulus SMA, kelas 3 sudah dinikahi ayah saya. Jadi keturunan bucin, genetis bucin Bapak. Seperti itu. Kemudian tetangga saya salah dua tetangga saya yang kuliah di luar kota itu pulang tidak membawa gelar sarjana, kan tapi membawa tambahan anggota keluarga seperti itu. Jadi orang tua memiliki ketakutan dengan anak perempuannya, anak pertama. Mereka belum pernah punya pengalaman punya anak kuliah di luar kota. Akhirnya saya diminta untuk kuliah di kota sendiri, yaitu di Unisnu Jepara. Meskipun saya tahu bahwa Unisnu ini universitas terbaik di Jepara, akan tapi karena dulu saya tidak memiliki pandangan gimana ya nanti saya mau jadi dokter ya enggak, mau jadi apa enggak. Saya hanya ambisi pengen kuliah di luar kota aja begitu. Akhirnya saya menolak arahan dari orang tua itu. Saya sempat menangis, saya sempat down, saya sempat putus harapan. Ya udahlah, nggak ada artinya selama ini aku belajar sungguh-sungguh di Banat, mengukur prestasi. Akhirnya saya di rumah, ya paling kayak gitu-gitu aja. Pikirnya saya seperti itu. Kan, tapi saya ingat kalau orang tua saya bilang, ridullah fi ridwa walidain. Kalau misalkan saya menganggap aku tetap ambil beasiswaku, orang tua aku nggak ridho, nanti kalau aku di sana kesusahan gimana dong, aku minta tolong sama siapa? Mikirnya kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya saya masuk di Unisnu Jepara. Kemudian waktu masuk pun saya tidak tahu harus memilih jurusan apa. Kan di sini ada, meskipun di sini ada ekonomi, ada tarbiyah dan juga saintek. Akhirnya saya milih bahasa Inggris, padahal nilai bahasa Inggris saya selama saya sekolah di Banat itu selalu remedi. Kalau nggak remedi, itu ada 2 kemungkinan. 1 kemungkinan bejo, 2 kemungkinan saya mungkin waktu itu lagi senang-senangnya belajar gitu ya. Tapi sering kali remedi. Nah, terus kenapa kok malah masuk bahasa Inggris seperti itu kan? Itu bukannya salah keputusan ya. Tapi saya mikir, ya saya ingin belajar di sini. Saya di Unisnu ingin belajar. Karena bapak saya bilang, kamu kalau merasa bisa dimanapun kamu mau di luar kota, kamu mau di kota sendiri, kamu mau di pesantren, kamu mau nggak kuliah, kalau memang kamu itu bisa, kamu memiliki kemampuan lebih, pasti kamu akan membuktikannya. Gitu. Tidak mesti kamu di kuliah di mana. Ibaratnya adalah seperti ini. Kalian ingat-ingat base clue dari cerita saya nanti. Mutiara atau emas ya, meskipun berlian, meskipun kamu buang itu di pasir, pasti dia akan bersinar kan, dan itu akan tetap ketahuan kalau itu bersinar. Meskipun kamu taruh di tempat sampah, pasti dia akan bersinar dan pasti akan kamu ambil kan. Jadi dimanapun tempat kamu harus membuktikan sama diri kamu sendiri bahwa saya ini bisa loh, saya berkompeten, saya nggak peduli saya ditempatkan di mana. Oke, mau teman saya Endel masuk UI, universitas terbaik nomor 1 di Indonesia katakanlah. Tapi kamu harus membuktikan, saya mah bisa kok berkompetisi dengan kamu meskipun kamu di sana. Kamu tidak boleh memandang saya background-nya apa gitu. Juga saya di sini berada di kampus terbaik nomor 1 di Jepara, dan juga saya bersyukur sekali karena di Unisnu saya bertemu beberapa malaikat yang ada dalam hidup saya. Ceritanya seperti ini. Semester 1, saya tidak tahu, masih adaptasi kan, jadi mabar. Semester 2 atau 3 seperti itu. Saya ditawari oleh dosen saya, yaitu Ibu Santri Adriani dan juga Ibu Aprilia Riana Putri, untuk mengikuti kompetisi genre.
Saya nggak tahu itu genre apa, tapi oh duta kan. Saya pernah tuh ikut duta, paling bisa lah duta gitu-gitu aja. Oke lah ikut, dan alhamdulillah saya lihat ketika di penilaiannya itu, pertama tentang bakat, oh alhamdulillah waktu MTS pernah juara 2 nasional gitu kan. Terus presentasi, oh, alhamdulillah waktu MA pernah dapat juara karya tulis seperti itu. Oke lah, bisa lah ini aku masuk duta. Masuk, menang di Jepara, masuk ke Jawa Tengah. Ketemulah malaikat-malaikat lain. Salah satunya adalah Ibu Hayudian yang ada di sana. Tepuk tangan dong untuk Ibu Hayudian. Beliau adalah orang yang mengajari saya gimana sih kamu bisa layak untuk di panggung kompetisi duta genre Jawa Tengah nanti. Saya meskipun punya hobi di fashion, saya merasa nol karena saya kan lulusan pesantren ya. Pasti yang tahu fashion ya baju kurung biasa, gamis gitu, terus gini gitu kan. Ini yang begini memberikan bros seperti itu, jilbabnya seperti apa, itu beliau. Tepuk tangan sekali lagi untuk malaikat saya. Nah, di situ alhamdulillah saya berhasil mendapatkan juara 1 dan juga juara favorit, dan terselempangin menjadi duta genre Jawa Tengah seperti itu. Berkat malaikat-malaikat saya tadi di Unisnu Jepang. Kemudian di situ saya baru menyadari, oh ternyata benar ya yang orang tua saya katakan. Ini saya kompetisi di Jawa Tengah, saya kenal dengan teman-teman saya berbagai kampus. Ada yang dari UNS Solo, ada yang dari UIN Semarang, Universitas Islam Semarang, apa itu namanya? UIN Wali Songo. Nah, UIN Wali Songo, kemudian dari Undip juga, ada yang dari mana semua, dari berbagai kota se-Jawa Tengah. Oh iya ya, saya bisa juara 1. Artinya saya mampu dong berkompetisi dengan teman-teman di kampus lain. Berarti betul, semua itu tidak tergantung di mana kamu kuliah, tapi bagaimana kamu mau belajar dan menunjukkan bahwa kamu bisa dan layak dimanapun kamu berada. Begitu. Dapat kesempatan menjadi duta genre di Jawa Tengah tidak membuat saya puas. Kemudian ya udah, alhamdulillah udah melenggang biasa gitu. Tapi saya terus explore. Ikut berbagai kegiatan, dan alhamdulillah ketemu dengan tokoh-tokoh penting di Jawa Tengah, seperti gubernur Jawa Tengah, semuanya alhamdulillah dapat banyak sekali kesempatan menarik. Kemudian masuklah kita ke tingkat nasional. Tingkat nasional pun berkat dukungan serta support dari kampus kita yang sangat luar biasa mendukung dan memberi pendampingan pada kita, akhirnya di nasional dapat juara favorit seperti itu Indonesia, alhamdulillah. Nah, di situ kesadaran saya terbuka lagi, oh ternyata seperti ini ya, meskipun hanya 1-2 dari teman saya yang tahu kampus saya di Jepara, tapi ternyata saya di sini, teman-teman saya banyak yang menghargai saya bukan karena kamu dari kampus mana, bukan, tapi memang kamu maksudnya sosok kamu gitu loh, bukan dari kamu tuh. Jadi iya, kamu dihargai seseorang itu bukan karena background kamu, tapi karena diri kamu, bagaimana kamu membawa diri kamu, dan bagaimana kamu bisa membuktikan itu kepada orang-orang di sekitar kamu nanti. Seperti itu. Banyak teman saya yang dari UI, ada yang dari kampus di Jakarta, ternyata sampai sekarang berteman baik sama saya, berkolaborasi, bikin apa, maksudnya masih tetap kontak baik gitu. Jadi mendapat relasi yang cukup baik ketika. Kemudian lanjut lagi. Saya oke. Gak pasti ya. Radio. Oke, saya cepetin ya. Kemudian nggak apa-apa ya. Kemudian ketika saya tadi dapat juara favorit ya, terus karena saya sering ikut kegiatan dan memanfaatkan apa yang Allah kasih ke saya ketika itu, saya dipanggil BKKBN Indonesia untuk menjadi perwakilan remaja Indonesia, mendapatkan predikat remaja teladan Indonesia untuk ikut sidang MPR dan DPR RI dan juga menghadiri upacara di Istana Negara ketika itu. Tidak sampai di situ saja, di tahun 2018 ya itu ya. Kemudian itu juga ketika 2018 saya mendampingi teman saya, partner saya itu untuk maju tingkat Jawa Tengah. Akhirnya dia menang juara 2 dengan perjanjian kita,
oke, kita harus buktikan kalau 2019 kita bisa keluar negeri. Nasional udah lewat, internasional dong Bu kita harus gitu kan. Akhirnya 2019 kita dapat kesempatan untuk menjadi perwakilan Indonesia untuk ikut pertukaran budaya di Macau, China. Di sana kan ada dari UNESCO juga. Tidak sampai seperti itu, ini langsung saya skip ya, singkat cerita aja. Habis PPL saya bingung ngapain kan di UNESCO, maksudnya kita ngapain nih? Kita udah Macau, kita lagi explore lagi dong. Alhamdulillah dapat support juga dari Unisnu Jepara dan akhirnya saya ikut fully funded program di India, itu Inclusive Adventure Education. Biaya penuh sama Erasmus, European Union gitu dari Eropa untuk menjadi perwakilan Indonesia juga buat buat ngajarin anak-anak India, singkatnya seperti itu. Namanya program Inclusive Adventure Education. Enggak. Enggak sih, kita enggak explore Indian food-nya. Ya, singkat cerita seperti itu. Nah, moral value-nya adalah harapan saya ketika saya bercerita dari A sampai Z itu, tidak ada harapan kalian akan memberi tepuk tangan kepada saya. Tidak sama sekali, cuman pelajaran penting yang mungkin sampai saya ingat sampai sekarang adalah kita tuh tidak usah mematok kita ini anaknya siapa, kita ini dari kampus mana, kita ini orang apa, mbahnya kita itu siapa, atau siapa di belakang kita. Tapi dari kita sendiri, kita harus yakin dengan kemampuan diri kita. Saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang berprestasi, memiliki kemampuan dan passion masing-masing. Jadi teruslah explore, jangan sampai kalian melewati masa-masa kalian dengan sia-sia. Kalian harus terus explore, jangan sampai puas, sampai di titik kalian benar-benar alhamdulillah dan masih ingin explore lagi. Begitu, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga bermanfaat. Belas aisyah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, ini 15 menit. Bentar lagi akan dilanjutin sama Kak Roy. Kamu ada masuk live nih. Masuk Pak, masuk. Selingan ya, biar lebih happy ya. Jadi ada iklan lewat. Bentar lagi yang masuk Kak Roy. Ini Cukup sangat apa ya, sangat motivasi sekali. Dan yang saya pelajari atau yang saya rangkum dalam satu pembicaraan tadi adalah skill dan kompetensi harus diasah, karena ketika kita bisa berkompetensi di banyak bidang, maka kita akan bermanfaat pada sekitar. Tidak peduli dengan latar belakang privilege yang melekat pada kita sendiri. Maka kita harus percaya diri, kita harus confident dengan diri kita sendiri, dan kita harus membuktikan bahwa kita itu punya value yang lebih. Kita punya hal yang bisa diasah. Meskipun tadi Mbak Febi notabene adalah dari madrasah, dari pondok pesantren dan lain-lain, itu bisa go internasional ya kan? Itu bisa go internasional dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, beri applause ya untuk Mbak Febi tadi. Oke, selanjutnya kita akan narasumber yang kedua ya, dari Mas. Ya, kita sambut. Nah, Mas Roy, oke langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Ayu, Pak. Kita belum kenalan ya Pak ya. Pak Munir, teman-teman semuanya di sini, Kak Febi Cynthia. Alhamdulillah terima kasih atas undangannya untuk belajar bareng, sharing-sharing bareng di sini di tempat yang sejuk, sunyi. Akhirnya sunyi ya kok hatiku. Oh iya, sorry ya. Oke. Sepi kayak hatiku, sepi kayak hati saya. Oke, sebelumnya aku mau kenalan dulu karena tak sayang, tak sayang. Tak kenal maka tak aruf, tak sayang itu ya. Oke.
Sebelumnya nama saya Muhammad Rehan Aulia, biasa dipanggil Roy. Saya lahir di Jepara 19 September 1998. Oh iya, 19 September. Oh iya, Allah sama 19 September dong. Oh iya, Virgo pasti sad boy ya? Tapi ayah September. Tapi ayah Jadi di sini aku nggak akan sharing banyak-banyak karena ya juga pengalamanku juga nggak terlalu banyak. Tapi aku bakal cerita tentang perjalanan memang apa yang aku jalani. Mungkin dulu itu aku bukan gini ya. Jadi sekarang pun itu juga saya juga dalam tahap belajar. Dulu mungkin aku di SD itu ya paling ranking biasa, kayak di ranking 10, ranking 9, ranking 11, kayak gitu. Itu ranking biasa ya Pak, ranking bisa kayak 10 gitu-gitu aja, nggak pernah itu. Sampai di SMP itu ya memang saya tuh malas banget buat belajar. Sampai itu aku nggak pernah yang namanya masuk ke 20, pasti 10 belakang terus, pokoknya 10 belakang terus, nggak pernah. Kapan ya aku bisa masuk 20 besar, karena kelasku itu 30 anak dan aku tuh 10 di bawah terus gitu loh, 10 di bawah terus. Tapi ya gimana ya guys ya, memang aku tuh kayak dulu tuh malas-malasan lah, intinya malas-malasan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak tahu kenapa itu semua berubah. Kok kayak gitu nyemal milik aku kok kita harus kenalan dulu deh satu persatu ya. Oke, boleh memperkenalkan diri karena aku belum kenal sama teman-teman semua ya di sini. Dari teman-teman dari mana, namanya siapa, asalnya dari mana, kampus apa, jurusan apa. Mulai dari kakak yang paling pojok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Banjarmasin. Terus umur 19 tahun. Asal kampus STKIP PGRI Banjarmasin, jurusan PGSD. Hobi mungkin? Boleh. Hobi main futsal. Mungkin ghosting. Gak bisa saya. Mau kenalan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Melayu kan? Aku perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Ya. Saya ulang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Alamat dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Asal kampus saya dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak, jurusan Kehutanan, semester 3. Saya yang paling muda di antara mereka. Slogan Melayu. Macam tak betul, Buddha. Oke, selanjutnya Aku ya. Perkenalkan, kakak-kakak, nama saya Ahmad Farhan, biasa dipanggil sama teman-teman nih Farhan atau Han. Alamat sih di Jepara sih, ini cuma asalnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Asal kampus dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sekarang udah semester 5 tambah 2. Ya.
Terima kasih. Ya. Jurusan ilmu administrasi. Dan selanjutnya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosita Sari, bisa dipanggil Sita, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga, tapi dari kampus Universitas Lambung Mangkurat, semester 5 program studi pendidikan kimia. Oke, selanjutnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faradi Pamukagong, biasa dipanggil Diva aja, biar lebih simpel. Dari asal Universitas Negeri Manado, dari Sulawesi Utara juga alamatnya. Iya, enggak, iya. Ya, aslinya orang Manado, tapi di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Kecamatan Fakultas Teknik Informatika. Good. Oke. Bapak-bapak santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehani Akmalia, biasa dipanggil Rehani, asal dari Tarakan, Kalimantan Utara, tapi kuliahnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya dari jurusan Teknik Informatika sama kayak Mbak Diva, sekarang semester 7. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Silva, biasa dipanggil Juli, asal Universitas Nusa Cendana, asalnya dari NTT, prodinya psikologi semester. Ini teman-teman rata-rata itu dari Pulau Jawa ini ya. Kalimantan, ya luar Pulau Jawa, Kalimantan, NTT, Sulawesi, Manado, oke, dari jauh-jauh ya guys ya. Oke, aku juga enggak, ini sih pasti teman-teman di sini udah punya pengalaman yang pasti sangat luar biasa sekali dibanding saya. Emang saya pun juga masih tahap belajar, tapi aku tuh bakal sharing. Aku lanjutin yang tadi ya. Jadi itu kalau aku dulu itu SD itu ya paling kayak nggak pernah dapat juara, paling rank 10, rank 9 gitu. Apalagi waktu SMP-nya tuh aku down-downnya tuh bener-bener kayak malas belajar. Udah insecure dulu soalnya aku tuh di kelas A. Jadi di kelas A itu kelasnya teman-teman yang emang olimpiade, emang teman-teman yang kayak gitu. Jadi ya wes kayak itu tuh aku nggak tahu ya, tambah insecure, dan memang aku nggak pernah, ya Allah kapan aku bisa 10 keluar dari zona 10 besar di bawah kayak kita. Terus dari SMA itu juga aku santai-santai aja lah, kayak paling main-main kayak gitu-gitu. Nah, ini semua berubah ketika aku masuk ke universitas. Jadi dulu itu aku pengen banget jalan-jalan, keluar jalan-jalan, mau kemana, ke sini ke situ. Nah, pengennya itu ya memang kalau nggak pramugara ya pilot. Karena aku dari IPS, aku nggak bisa untuk masuk ke pilot, karena pilot itu untuk usaha ya. Terus aku memang ambil pramugara. Habis itu saya nggak ada SBM, nggak ada UM, nggak ada swasta, karena aku memang menggantungkan di pramugara itu. Ya gimana lagi, aku sama kayak Kak Febi, balik lagi ke restu orang tua. Kalau papa saya itu apapun yang kamu lakuin, apapun cita-citamu, yang penting kamu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu pilih. Tapi kalau mama ya emang belum menyetujui untuk apa ambil pramugara. Habis itu dari itu aku udah nggak ada cat dengan SBM, nggak ada cat dengan UM, nggak ada cat dengan swasta. Terus aku ke Unisnu. Aku ke Unisnu dulu guys, 1 semester aku di Unisnu. Banyak banget pembelajaran yang ada di Unisnu. Tapi aku dulu belum ketemu sama belum ketemu sama Mam Hayu. Saya dulu sama Mam Erlin. Pokoknya CS-nya Mam Hayu lah. Mungkin saya belum pernah ketemu ya Pak ya sebelumnya ya. Ya, aku dulu di Unisnu itu ambil S1 ilmu manajemen di FEB ya Bu ya. FEB kalau di Unisnu. Habis itu dalam 1 tahun
sebenarnya saya senang untuk belajar di Unisnu karena dekat rumah juga, terus juga teman-temannya itu seru, seru jujur seru. Saya dulunya nggak suka dangdut ya guys ya, tapi setelah saya serius Pak, saya nggak suka dangdut karena teman-teman di Unisnu itu sering banget nyetel lagu dangdut ya. Terus jadi itu kayak nggak tahu awalnya tuh aku benci banget sama dangdut. Jadi seru sama teman-teman, jadi seru Pak. Itu pengalaman yang nggak akan aku lupain juga Pak. Yang sampai sekarang melekat jadi kayak apapun lagu dangdut pokoknya ngiping lah ya. Kalau itu. Terus abis itu dari Unisnu kayak aku pengen belajar sesuatu, kayak aku pengen mencoba untuk belajar mandiri karena selama ini kan aku ikutnya orang tua, sekolah di daerah dekat rumah. Abis itu guys, aku tuh dibolehin pindah kalau ke universitas negeri, dari papa sama mamaku boleh pindah kalau universitas negeri. Terus saya ambil UNES sama Undip, keterimanya di UNES. Nah, ini tuh yang mulai merubah pemikiran saya, yang saya dulu itu males-malesan, kayak dulunya itu kayak ya wes kayak main-main aja kayak gitu. Nah, tapi setelah saya jauh dari orang tua, itu tuh kayak aku langsung mikir semuanya. Orang tua saya itu sudah membiayai, orang tua saya itu sudah support, orang tua sudah selalu mendoakan aku di jauh, masa di sini aku main-main, merubah semua pola pikir saya yang awalnya itu aku ya wes kayak biasa-biasa aja gitu loh. Belajar ya wes belajar kayak gitu. Terus alhamdulillah selama saya di perkuliahan, aku tuh jujur nggak pernah ikut organisasi-organisasi yang ada di kampus. Karena saya ikutnya itu organisasi di luar kampus seperti tadi, forum genre bersama Kak Revi. Ini Kak Revi itu luar biasa sekali karena Kak Revi itu mentor saya. Saya nggak akan bisa sampai jadi juara 2 ataupun favorit dekat dengan Kak Revi. Mau juga, sama Mom Hayu itu dulu yang nyiapin semua perintilan masalah baju itu tuh Hayu semuanya lah. Pokoknya sampai baju saya tuh digosokin, saya tuh mata saya merah diambilin info, pokoknya the best banget Mom Hayu. Oh iya. Habis itu aku lebih aktifnya di organisasi luar kampus ya guys ya daripada organisasi kampus. Ya ada beberapa pertimbangan ya guys ya kenapa aku ambil itu, karena memang kalau aku tuh di kampus ya memang aku menetap kampus, soalnya aku tiap Kamis tuh suruh pulang ke Jepara. Jadi Senin sampai Kamis aku di Semarang, Jumat Sabtu Minggu aku di Jepara. Nah itu yang merubah pola pikir aku, karena aku mikirnya orang tua aku udah support penuh kayak support doa, support biaya, support dan sebagainya lah. Masa aku di sana nggak ngapa-ngapain, cuman hayai kayak gitu. Terus ya udah alhamdulillah aku bisa lulus hitungannya 3,5 tahun karena memang ya itu tuh merubah pola pikir saya. Kayak ya nggak tahu ya, aku ada titik down itu ketika kayak aku dijauh, terus kayak pikir gitu loh, orang tua saya support banget saya. Alhamdulillah, karena menurut saya itu mungkin teman-teman saya loh, kok saya iso ya, apa iso lulus 3,5 tahun. Mungkin anaknya kok bisa ya lulus 3,5 tahun, ataupun kok ini bisa ya mendapatkan IPK sekian seperti itu. Ya itu tuh bukan karena kita tuh dulunya itu bagaimana, tapi kita ke depannya itu seperti apa. Gak apa-apa, mungkin aku dulunya itu mempunyai masa lalu yang kurang baik, tapi aku masih mempunyai masa depan yang bisa diperbaiki lagi. Begitu juga dari teman-teman. Ya kan, teman-teman mungkin di belakang ada sedikit problem atau masalah, kadang juga mager ngerjain tugas ataupun mepet-mepet deadline kayak gitu kan. Nah itu enggak, ya kalau menurut aku tuh semua berjalannya waktu itu pasti teman-teman akan sadar sendiri. Nah terus habis itu setelah 3,5 tahun terus aku masuk ke magister penotariatan. Ini teman-teman masih asing ya kalau magister penotariatan itu apa. Jadi magister penotariatan itu tuh notaris, tahu nggak notaris? Ya itu rencananya kalau aku mau ambil notaris. Ya mungkin aku nggak share banyak ya, karena memang aku lebih menekankan kuliah. Yang bisa saya sampaikan itu ya bukan jangan melihat kalian itu teman-teman kalian, jangan melihat teman-teman kalian kayak kok itu udah duluan pinter ya, ataupun itu kok pinter banget, cerdas banget atau gimana. Jangan membandingkan, karena
bunga itu tuh dalam satu pot itu nggak langsung mekar semua, ada waktunya sendiri-sendiri. Ya kan teman-teman? Teman-teman juga bisa, mungkin kok ini udah bisa ya, kok ini udah bisa. Tapi sementing kalian tuh benar-benar berprogres, benar-benar belajar, pasti akan mekar pada saat waktunya itu. Itu jangan bandingkan sama teman-teman yang lain ya guys ya. Itu sih. Pokoknya teman-teman tetap semangat, selalu pertajam motivasi. Itu sih motivasi kalian pengen jadi apa itu dipertajam. Jadinya teman-teman itu ada semangat motivasi untuk belajar ke depannya. Itu dulu sharing-sharing, nanti mungkin bisa ditanyakan ataupun kita sharing-sharing lagi di Q&A. Terima kasih guys. Sebuah materi yang cukup memotivasi lagi ya dari pemateri kedua ini. Nah, ini ada sedikit tambahan dari Mbak Dian, monggo langsung. Ya, ini mau bacain buat yang daring, dia juga ikut perkenalan. Ini dari Kak Cok Tata dari Bali, namanya Cokoda Istri Oktadiana Dewi, asal kampus Universitas Pendidikan Ganesha, jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris, prodi Bahasa Inggris. Kemudian ada dari Kak Febronia Sasato, asal daerah NTT, asal kampus Universitas Nusa Cendana Kupang, prodi akuntansi semester 5. Halo Kak Febro, Kak Cok Tata. Kelly nggak ada? Kelly belum ada, Bu. Tadi saya udah telepon, belum ada. Oke. Udah lah. Jadi beberapa selingan. Oke. Yang pemateri kedua ini cukup menyentuh sebenarnya ya, karena iya, ini cukup menyentuh karena kenapa? Ini yang saya ambil adalah perjuangan dari awal, perjuangan kita dari awal itu harus selaras dengan orang tua. Balik lagi kan ke sana, bahwa kita berjuang, kita punya effort itu harus selaras dengan orang tua pertama. Nah, lalu kita harus berani untuk keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyaman, akan mengantarkan kita dengan pola pikir yang baru, sikap yang baru, dan situasi yang baru. Be confident dan jangan insecure, berprogres dan tetap semangat. Tepuk tangan sekali lagi untuk dengan kita ya. Oke. Nah, wah ini sponsornya Magenta loh. Buat nanti yang apa? Ya, kamu aja yang bagi, yang menentukan siapa nanti yang dapat. Ada juga yang menang ya. Oke. Oh dia. Oke, jadi kita mempunyai hadiah ya. Siapa yang paling heboh di sini? Ini masuk ke nanti online juga ya? Ya masuk ke satu online, satu online. Oke, berarti ini nanti. Ini ada yang mempunyai pertanyaan di sini atau mungkin di chat juga ada yang pertanyaan enggak? Coba. Oke, yang di sini mungkin ada yang mau bertanya. Oke, Mbak Sita. Oke, monggo. Ya. Sama pertanyaannya. Kan seperti tanaman itu semakin tinggi, semakin banyak cobaan ya. Jadi mau tanya, semakin kakak di atas. Waktu kakak di atas itu ada nggak cobaan yang berat itu? Terus bagaimana cara kakak mengatasi masalah itu? Mungkin ada haters kakak begitu yang ini gitu ya. Terus gimana itu kakak mengatasi para haters begitulah, cobaan begitu? Oke, sudah. Seperti itu ya. Untuk kakak berdua. Ada lagi? Oke. Aku lebih ke sih, gimana kak mengatasi gini? Terlalu deh. Aku kan itu anaknya ikut kegiatan organisasi, suka kegiatan-kegiatan yang di luar yang nggak di rumah gitu ya. Terus misalkan aku ikut lomba, aku ikut kegiatan yang ya bisa dibilang aku ingin menunjukkan prestasiku kepada orang tua. Tapi bagaimana dengan orang tua yang misalkan aku mau ikut lomba ini, emang kamu tahu, emang kamu mampu. Jadi bukannya aku semangat tapi down gitu. Jadi bagaimana
menghadapi situasi yang seperti itu. Karena setiap aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa, itu selalu diragukan gitu, nggak pernah dikasih semangat, selalu diragukan gitu, kemampuanku. Makanya itu aku it's okay. Ada yang juga di sini. Aku tuh pengen melakukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, tapi aku tuh orangnya gampang bawa perasaan gitu. Jadi apalagi kan yang langsung bilang kan orang tua, nggak pernah ada support gitu. Ya penyemangatku itu cuma bapakku, tapi kan udah nggak ada, baru aja meninggal. Oh ya, it's okay. Oke, berarti pertanyaannya itu gimana kita tetap untuk semangat dan mencari motivasi kali ya dengan kegiatan yang kita lakukan itu, mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin. Jadi kan maksudnya di situ kan kegiatannya itu ada yang kalau misalkan dari Karwe kan di luar organisasi itu di luar kampus, terus sama kakaknya itu kan sebelum sampai lulus kan ada kegiatan juga di luar. Nah itu maksudnya mau membagi waktunya itu gimana sih, kan maksudnya saya juga misalkan di sekarang kan ada ikut juga beberapa organisasi kan terkadang kayak sulit, bingung gitu waktunya dibagi untuk kuliah, ngerjain tugas atau sama organisasi itu kan bingung. Jadi gimana? Iya, jadi lebih bagusnya kayak bagi tipsnya gitu, bisa bagi waktu antara kuliah sama organisasi gitu. Udah pertanyaannya sudah. Pertanyaannya sudah. Aku mungkin. Kasih atas kesempatannya, mungkin cuma ingin mengungkapkan atau merefleksi tadi yang disampaikan sama Mbak Feby ya, bahwa katanya Mbak Feby juga dalam meraih ya kesuksesan lah sampai saat ini juga itu memiliki pegangan atau prinsip ya ridallah tadi, fi ridal walidain. Nah di situ juga aku sih sempat bahwa pernah suatu ketika orang tua itu ya punya pegangan sendiri atau keyakinan bahwa kamu nggak usah ini jauh-jauh kalau misalnya kuliah gitu, nggak usah terlalu macam-macam lah gitu kan, karena kamu juga punya adik 2 di rumah, cewek semua gitu, makanya kamu di rumah aja. Tapi ya begitu aku ya sedikit ngambil juga sih sebenarnya tadi prinsip yang dipegang oleh KVB, makanya itu kami juga dari keluarga punya mungkin udah tahu juga keinginan dari kami supaya bisa juga terus lagi menggapai kesuksesan ke depannya. Jadi pertanyaannya itu Kak, bagaimana sih cara untuk meyakinkan kedua orang tua itu supaya percaya mereka itu bahwa kita itu sebenarnya bisa untuk menggapai apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, applause semua untuk pertanyaan tadi ya. Santai aja ya. Ya. Terima kasih banyak ya semua teman-teman atas dua ya yang pertanyaannya hampir sama. Gimana sih cara meyakinkan orang tua? Ya, meyakinkan orang tua. Pertama dari kamu dulu, siapa namanya? Oh iya, Farhan. Farhan memang prinsip itu memang benar dan harus kita amalkan ya. Akan tetapi kenapa saya lebih menurut pada orang tua, karena logis gitu. Ketika saya ditanya ketika saya cerita lebih dalam lagi ya kepada kamu ya, saya ditanya sebenarnya kamu tujuannya untuk kuliah di luar kota itu apa gitu? Apakah kamu mau ambil jurusan yang tidak ada jurusan di kuliah apa, terus nanti lanjut apa, nanti ketika lulus jadi apa gitu, kayak
ditanya gitu loh. Sementara saya nggak punya tujuan yang jelas gitu. Ya pokoknya saya dapat beasiswa eman-eman. Pokok nanti kalau nggak saya ambil itu sayang banget gitu kan. Sayang banget nggak saya ambil. Saya tuh hanya punya prinsip seperti itu. Kan nanti saya bisa cari pengalaman lebih kalau kuliah saya di luar kota. Hanya itu saja. Kayak hanya abstrak-abstrak gitu loh, nggak jelas kan. Kecuali saya mau jadi dokter Pak, saya ini mau ini soalnya di Jepara nggak ada dokter, kan jelas kan harusnya. Sementara saya tidak mau jadi dokter. Kecuali saya seperti Roy, saya mau ambil hukum. Sementara di Jepara nggak ada jurusan hukum gitu kan. Pasti saya akan tetap kekeh sama keinginan saya yang ngejar jurusan hukum tadi. Sementara saya ketika itu tidak punya jurusan pasti, akhirnya saya ikut orang tua. Jadi boleh kita berprinsip, tapi kita juga harus pakai akal kita, maksudnya punya hal realistis juga seperti itu. Karena ketika saya anut orang tua juga saya realistis gitu. Saya menerima, oh ya bener ya, saya nggak tahu nih mau apa. Toh juga sama-sama kuliah di Jepara juga bisa. Akhirnya saya lebih nurut sama arahan dari orang tua untuk kuliah di Jepara seperti itu. Terjawab ya. Nah pokoknya kita harus realistis gitu loh. Kemudian dari Maria, apa tadi? Oh, membagi waktu. Sebenarnya itu pasti pertanyaan yang akan selalu ditanyakan orang-orang ketika saya di sesi sharing-sharing motivasi gitu. Gimana bagi waktunya? Ketika saya mengikuti dulu masa kuliah dan juga berkegiatan, pasti sulit dan ada salah satu yang sedikit keteteran. Tapi pinter-pinternya kita, bagaimana kita mengkomunikasikan, pertama harus dengan dosen-dosen di akademi kita. Jadi kita harus berkomunikasi betul dengan dosen kita, dengan Bapak Ibu TU, Kaprodi, Komite izin seperti itu kan. Kita provinsi itu kan sering dapat undangan untuk ngisi materi di luar kota, Semarang atau mana, itu pasti saya meminta izin kepada Kaprodi, Pak Dekan, TU, dapat tanda tangan dulu, kemudian kita kasihkan ke Bapak Ibu dosen supaya kita nggak di-A seperti itu kan. Kemudian kita tetap follow up pelajarannya ke teman-teman. Tadi apa, ada tugas apa, yang penting kan tugas kan, kita nggak boleh ketinggalan tugas seperti itu. Jadi nggak ada yang keteteran. Bagi waktunya gimana? Bisa kok. Maksudnya kita nggak usah berpikir ekspektasi kayak ya, aduh piye bagi waktunya kayak gitu tuh nggak usah. Udah jalani aja, pasti akan terjalani dengan sendirinya semuanya gitu loh. Yang penting kamu komunikasi, kamu jalin hubungan baik dengan orang-orang yang terkait sama apa yang sedang kamu tekuni ketika itu. Itu sih kalau saran saya. Jadi kamu jangan terlalu berat mikirnya, jangan dipikir dulu, jalani aja, pasti nanti nemu jalan bagusnya. Yang penting kamu nggak yang asal-asalan gitu, ikut kegiatan banyak sekali di luar kampus, sementara di dalam kampus sendiri kamu acuh gitu, kayak nggak butuhi gitu loh, apa ya bahasa Indonesianya, cuek gitu, sama aja ya udah kan aku enak berprestasi, aku nggak urus lah ini gimana. Jangan, tetap kamu harus komunikasi baik gitu, karena itu nanti yang akan mensupport kita juga gitu. Kalian harus tetap berkolaborasi, tidak berdiri sendiri begitu loh. Nah itu saran saya. Kemudian dari pertanyaannya Kak Diva tadi, meyakinkan ya. Saya juga ketika menjadi duta awal-awal itu, papa saya agak nggak yakin sih, lakukan apa kayak ya nanti ada kamu ngapain ikut kayak gitu kan. Saya untungnya apa, kuliah aja, terus nanti kalau misalkan ada waktu luang bantuin di toko, kan ada usaha keluarga gitu kan. Toko kan intinya orang tua mikirnya sekolah, cari ilmu, cari duit, ya itu aja kan. Mereka tidak menikah, mereka tidak berpikir bagaimana kita harus mengasah kemampuan kita dan lain-lain, tidak. Kita ya meyakinkan, meminta izin baik-baik. Kalau memang tidak boleh, saya sering tidak boleh, sering diminta jadi juri di UNS. Ketika itu saya sudah pesan travel, saya cancel secara sepihak. Saya mengaku salah dengan pihak yang sudah saya mengiyakan gitu loh. Ketika naik travel, bapak saya tidak membolehkan. Karena saya tidak berangkat, saya cancel di sana. Kayak saya banyak sekali mendapat rintangan-rintangan pedih juga gitu kan. Saya nggak enak kan, udah dipercaya, sudah mengiyakan sesuatu, tapi ternyata saya cancel itu karena ayah saya tidak membolehkan. Ya, tapi kan tidak semua, tidak terus-menerus tidak dibolehkan. Ada suatu saat pasti saya dibolehkan. Jadi nggak apa-apa, kamu yakinkan, buktikan dengan prestasi, buktikan yang melakukan itu baik. Nah, saran saya, kamu ikut kegiatan banyak, itu sesuaikan sama passion
kamu. Kalau memang kamu fokus di apa, tekuni itu sampai bagus gitu loh. Jangan yang asal ikut, tapi tidak ada output untuk kamu, nggak ada feedback untuk kamu. Kamu ikut yang memang ada feedbacknya untuk kamu. Jadi dipilih juga gitu, jangan asal ikut kegiatan. Begitu saran saya. Ya. Oh, ya. Udah ya. Kak Cuk Tata, Kak Febro siap? Boleh. Oke, bentar ya. Bentar. Udah. Dan paling seru pertanyaan yang pertama tadi sih. Bentar belum. Ya cuma masak aku ngono aku. Sambil jawab aja. Iya, enggak apa-apa. Nah, di paling seru kamu sih. Badai pasti ada badai, banyak sekali badai. Paling aku ingat ketika pertama aku ikut duta mau ke Jawa Tengah, saya tuh putus sama pacar saya ketika itu. Itu badai tapi tidak badai aku sesali, bahkan kayak aku bersyukur gitu loh ketika itu. Kenapa? Karena memang setiap kita jalani itu pasti ada yang kita korbankan, dan hal yang aku korbankan ketika itu benar-benar harus dikorbankan ketika itu. Saya bilang begitu karena ketika itu dia toksik begitu. Itu hubungan toksik, dia tidak menyetujui saya. Pertanyaannya adalah, kamu memilih saya atau kamu memilih lanjut sebagai duta di Jawa Tengah gitu. Mungkin dia minder ya kalau saya nanti naik grade, kemudian nanti bagaimana, terus akhirnya saya memilih duta dong, karena kan dia nggak jelas siapa dia dan dia tidak menjamin masa depan saya, betul nggak? Kemudian itu salah satu, dan ya alhamdulillah pasti kalau jodoh akan mengikuti segimana kita kan, yang pasti mendukung itu. Terus badai lagi, kamu bilang haters, banyak sekali teman-teman saya dulu yang memang dekat sama saya ternyata di belakang ngomongin saya kata apa? karena mungkin iri ya, mereka mengada-ngada cerita menjelek-jelekan saya gitu. Iya, mengada-ngada. Nah, seperti itu. Ya udah, kita kayak kalau tidak terlalu penting ya dibiarin aja gitu. Kita tetap berkibas gitu loh. Bermelenggang gitu kan. Kalau dia iri, kalau kita semakin naik kan pasti dia makin sakit hati kan. Gitu. Ya udah gitu aja. Cuek aja kalau masalah gitu. Gitu sih dari aku. Ya, thank you semuanya. Oh iya. Oke, aku juga langsung nimbrung pembahasan yang terakhir. Aku juga bodo amat sih. Orangnya bodo amat. Selagi aku nggak merugikan orang lain, ya udah bodo amat. Jadi kalau mungkin teman-teman di Instagram saya mungkin ada yang ngatain aku alay atau apa, ya kan? Yang penting aku bahagia dan aku nggak merugikan orang lain. Nggak suka ya wes, nggak usah lihat dong. Kan? Skip, gitu kan? Alay ya Pak. Saya apa pokoknya Pak. Terus untuk masalah support orang tua yang dari pertanyaan Mas Farhan, sebagai orang tua, kalau menurut saya itu tuh keajaiban orang tua itu sangat luar biasa, sangat dekat, luar biasa. Mungkin kita tidak akan memikirkan itu, atau mungkin kita tidak tahu kedepannya itu gimana, tapi itu semua sudah direncanakan Tuhan. Ketika orang tua sudah berkata iya, itu pasti insya Allah kun pekun tetap akan ada jalan ajaib pokoknya. Soalnya gimana ya, sampai saat ini aku dulu nggak mau yang namanya kuliah ilmu hukum. Saya pernah bilang sama orang tua saya, mending aku nggak usah kuliah kalau saya ambil ilmu hukum. Saya pernah sampai ngomong kayak gitu. Tapi mama saya tuh kayak ngayakinin aku, alhamdulillahnya semua diberikan kelancaran, mulai dari aku pembelajaran sampai di tahap terakhir ya, caranya ngos-ngosan manggis gue itu untuk skripsi itu lebih ngos-ngosan gitu ya. Kalau tahap terakhir di Universitas S1 itu kan skripsi ya. Mungkin teman-teman udah menjadi kayak ngomong yang paling kayak ini skripsi kayak gimana. Alhamdulillah itu tuh alhamdulillahnya itu karena memang
menurut saya itu memang itu keajaiban dari orang tua. Saya emang awalnya nggak mau masuk ilmu hukum, cuma lancar. Soalnya ya mungkin nggak tahu di kampus teman-teman ataupun di sini nggak tahu ya Bu. Karena di kampus saya itu ya mungkin semua mengalaminya. Karena ini keterbatasan oleh daring ya. Daring jadi itu dosen untuk bimbingan itu kadang ada yang maunya pertemuan, ada yang minta ketemu dosennya protokol kesehatan. Ya banyak sekali sampai saya itu tuh yang lulus tuh belum ada 10%. Ketika saya lulus tuh belum ada 10%. Saya tuh baru nomor 10 lah. Dari teman-teman saya 400 itu belum ada yang lulus. Alhamdulillah itu tuh menurut saya itu juga salah satu keajaiban dari orang tua saya, lancar semua itu ngerjain skripsinya. Alhamdulillah. Jadi kita juga nggak akan tahu gitu loh, kayak seberapa ajaibnya doa dan juga support orang tua. Terus aku mau nanggapin juga dari Kak Iva. Mungkin kalau aku nggak pernah ya belum pernah orang tua saya itu kayak kamu belum bisa. Tapi mungkin agak mirip-mirip gitu. Sebenarnya orang tua saya itu kurang terlalu mendukung kegiatan yang tidak berbau agama. Kadang itu orang tua saya bilang kayak aku lebih senang anakku. Ya kan? Oh iya, sorry. Saya lebih suka anak saya itu ketika berprestasi, hero katakanlah. Berprestasi lomba azan kayak gitu. Kayak yang berbau-bau agama gitu ya. Jadi kalau saya dulu ikut kayak fashion show, mau ikut apa-apa itu tuh kayak orang tua itu di depan saya mungkin tidak terlalu ngapain kayak gitu. Ya mungkin nggak yang kayak menganggap kayak kamu nggak bisa tuh nggak, cuman mirip-mirip ya, mungkin mirip-mirip kayak saya lebih suka anak saya tuh kayak gini. Tapi apakah kita tahu orang tua di belakang itu selalu mendoakan kita, support kita, ya kan? Pasti orang tua di belakang kita selalu mendoakan kita. Mungkin di depannya seperti itu karena buat apa? Buat kalian tuh untuk motivasi. Adanya kayak ini kalau di Jepara itu kan ukiran ya. Amplas itu kan kasar, mungkin kita sakit, tapi itu akan menjadi halus. Tapi memang itu sangat luar biasa, orang itu sangat luar biasa. Mungkin kadang ada satu kata-kata atau dua kata-kata yang kita baper dengan orang tua kita, tapi belum tentu di belakang orang tua pasti tetap kalau doain kita, support kita. Pasti tetap ya kalau kamu berprestasi, outputnya berprestasi, tuku sayur, ibu beli sayur pagi-pagi ya kan, anakku loh Mbak Saung ya, pasti namanya orang tua sih tetap ya Pak ya. Oh, ini loh anak saya. Bangga gitu. Sebenarnya. Tahu nggak sih anak gue? Tapi serius bener, mungkin kita lihatnya mungkin orang tua kayak, tapi ini kita nggak tahu orang tua kita support kita kayak gitu sih. Udah menjawab. Terus tadi itu ya Kak, bodo amat, aku tadi itu akhirnya bodo amat, terus kita nggak akan tahu gitu kan ya. Mungkin asal dulu nggak mau ilmu hukum, tapi karena kata orang tua bilang ini ada keajaiban sama-sama sih. Terus Kak Maria tadi itu yang bagi waktu ya. Kalau aku tuh juga keteteran juga sih, cuman aku meminimalisirnya itu aku sampai bikin tabel gitu, kayak hari ini mau ngapain, jadwalnya gitu sih. Sebenarnya waktu itu kan bukan dicari tapi dibuat. Kan kita mau cari-cari gimana ya nggak bisa, jadi nggak bisa gitu kan. Karena waktu itu dibuat bukan dicari. Ya. Vlog aku ya. Oke, sangat apa ya wes? Bingung ya mau ngomong apa ya, karena sangat luar biasa sekali pertemuan kali ini. Kita disuguhkan dengan banyak sekali orang-orang yang hebat, orang-orang yang terus selalu berjuang dan berprogres. Dan
di sini pada intinya adalah kita nggak boleh insecure. Yang pertama adalah itu, kita nggak boleh insecure. Dan yang kedua, effort kita itu harus selaras dengan orang tua. Meskipun kelihatannya orang tua itu, oh ini apa sih yang dikatakan sama Mas Roy tadi. Dari belakang, orang tua itu tetap mensupport kita. Entah itu dengan sikap yang kita nggak tahu atau terlebih lagi dengan doa. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya dari moderator juga memohon maaf sekali ketika ada banyak kesalahan dan kesalahan teknis ya terutama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, terima kasih udah selesai. Boleh leave meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih ya atas waktunya. Nanti akan aku share di Telegram.